Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara-saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita sudah baca surat Al-Baqarah ayat 36. Tinggal sedikit lagi, yakni makna al-isyari yang belum kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Makna al-isyari atau makna isyarat ya. Tatkala neus tumeka cok. Nah, ini asalnya begitu, tapi saya kira bisa dibaca tatkala neus tumancep ing dalam bumine atine Adam kayu mahabbah, mongko dadi bisa cukul kalimat zolamna anfusana al-ayah. Maka ketika pohon cinta itu sudah tertanam di dalam bumi hatinya Adam, maka lalu bisa tumbuh kalimat zolamna anfusana, kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Krono Adam sabab oleh nurul iman moko dadi bisa krasa rumangsa yen annahu zalimun ing awake dhewe. Karena sudah ada nurul iman, cahaya iman, maka dia bisa merasa diri bahwa dirinya telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, ini melanggar aturan. Mongko dadi DP lan deku-deku lan banget itirore lan banget hajate marang maghfirah Allah. Karena itu lalu dia bersungguh-sungguh untuk meminta dengan tunduk khusyuk ya. Sangat tidak berdaya begitu dan memerlukan ampunan dari Allah. Mongko mangkono ikulah hikmahe oleh den dunaken marang bumi dadi hasil irtirore lan donga, mongko dadi hasil ijtibah. Jadi itulah hikmah dari diturunkannya Adam ke bumi. Karena diturunkan ke situ lalu dia menjadi merasa sangat memerlukan bantuan dari Allah dan lalu berdoa. Jadi lalu karena dia sudah menyesali kesalahannya, lalu dia menjadi orang yang terpilih. Qala ta'ala summajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Maka kemudian Allah memilihnya, Tuhannya memilihnya dan memaafkannya serta memberikan petunjuk. Jadi kesalahan itu bisa dibalik menjadi keuntungan, yaitu dengan taubat. Dengan taubat maka kesalahan itu menjadi hilang, menjadi berubah menjadi kebaikan gitu. Monggo nuli ngendika subhanahu wa ta'ala, qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mongko dawuh subhanahu wa ta'ala kelawan takkid, dawuh ya Adam, sira kabeh padha muduna, sira kabeh Adam Hawa iblis haya tawus muduna sira kabeh saking swarga marang bumi ya. Maka Allah lalu memerintahkan dengan
takkid ya, dengan kalimat yang mengandung penguatan mungkin begitu. Wahai Adam, kamu turunlah, kamu semua, Adam, Hawa, iblis, ular dan merak. Buduna sira kabeh saking swarga ing areng bumi, jadi turunlah kamu ke bumi dari surga ini. Mongko kaya-kaya matur Adam lan Hawa, ya Rabbi wa Sayyidi, kados pundi kula ing hale sampun paring tuan ing kula, kados pundi anggen kula waget wangsul dateng swarga malih. Seakan-akan lalu pada saat itu Adam dan Hawa bertanya pada Tuhannya, wahai Tuhanku, wahai junjunganku, bagaimana saya yang tadinya sudah diberi kenikmatan surga, sudah diberi banyak hal yang menyenangkan, lalu sekarang ke bumi, maka bagaimana caranya agar kami dapat kembali ke surga lagi? Mongko angendika subhanahu wa ta'ala, ya Adam, senajan sira mudhun marang bumi, mongko setuhune ingsun iya paring nikmat malih marang sira kabeh, bisa mubali marang swarga malih. Ya. Maka Allah berfirman, wahai Adam, walaupun kamu turun ke bumi, tetapi sesungguhnya aku juga memberikan nikmat lagi kepada kalian, yaitu kalian bisa kembali ke surga lagi. Jadi mongko lamun teka saking ingsun utusan ingsun kelawan gawa kitab ingsun lan dawuh ingsun, mongko sapa wonge manut lan ngimanaken ing rasul ingsun lan nglakoni perintah kitab ingsun, mongko ora kuwatir ing atase wong iku lan ora kinaweden saking suwiji-wiji, lan ora ana padha susah ora besok ing dalam akhirat kelawan ingsun panjengaken swarga malih saklawase. Jadi tadi caranya untuk bisa kembali lagi ke surga itu adalah dengan kalau nanti datang utusan dariku dengan membawa kitabku dan perintahku, maka barang siapa yang mengikuti dan mengimani rasulku itu serta melaksanakan perintah kitabku, maka orang itu tidak akan khawatir, artinya pasti akan selamat dan tidak akan takut dari sesuatu pun, dan tidak akan susah dan besok di akhirat, dan tidak akan susah besok di akhirat karena akan aku masukkan ke surga lagi selama-lamanya. Jadi itu caranya. Yakni artinis tuhune Adam senajan den dunaken marang bumi, tetapi ne ora putus-putus wahyu lan ora putus-putus ilham lan ora putus-putus utusan kang padha mituturi kelawan bagus. Artinya bahwa sesungguhnya walaupun Adam itu diturunkan ke bumi, tetapi tidak putus-putus wahyu dan ilham serta utusan dari Allah yang menasihati dengan cara yang baik-baik. Sapa wonge miturut lan ngestokaken apa dawuhe rasule lan dawuhe kitabe, mongko ora kinaweden lan ora nemu susah ing atase wong iku kabeh, mongko den panjengaken swarga malih kaya asale. Ya. Jadi siapapun yang mengikuti dan membenarkan apa yang diperintahkan oleh Rasul itu dan juga oleh kitabnya, maka dia tidak akan merasa takut serta tidak akan menemukan susah pada orang itu ya, dan nanti akan dimasukkan ke surga lagi. Makna al-isyari, ya, makna isyarat. Tatkalane den dunaken Adam maring bumi, mongko paring khobar Allah Subhanahu wa ta'ala marang Adam, ya Adam, aja kowe kuwatir lan aja sira wedi, krana setuhune wahyuku lan rasulku marang sira ora putus-putus. Ya. Ketika Adam diturunkan ke bumi, maka Allah memberikan berita kepada Adam, wahai Adam, kamu jangan khawatir dan jangan
takut, karena wahyuku dan rasulku akan terus tidak putus-putus datang kepada kalian. Mongko sapa panut rasulku lan kitab ingsun, mongko ora kinaweden lan ora kena susah sira kabeh. Maka barang siapa yang mengikuti rasulku dan kitabku, maka kamu tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa susah. Qala ta'ala inna ila rabbika ruj'a, hanya kepada Tuhanmu lah kalian akan kembali. Lan ojo kuatir saking sipati roh hayawaniyah lan sabuiyah, cok uga sira manut rasulku lan kitabku. Dan kamu tidak usah khawatir bahwa di dalam dirimu ada sifat hewani dan ada sifat buas, binatang buas, asalkan kau mengikuti rasulku dan kitabku. Ojo sira wedi mudhun marang bumi, krana bumi iku piranti ini mungkin ada yang salah itu. Karena bumi iku piranti kanggo tobat, piranti kanggo ndeder wiji mahabbah supaya cukul kayu makrifat lan pange tongat ya. Jadi jangan kamu takut karena bumi itu merupakan tempat untuk menyemaikan biji mahabbah agar nanti tumbuh menjadi makrifat dan cabangnya taat ya. Mongko ngendika Allah Subhanahu wa taala, faqala ta'ala, mongko ngendika Subhanahu wa taala, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Utawi wong kang padha angas ing kitab ingsun lan pitutur ingsun kang ana ing dalam kitab lan padha ngorohaken ing utusan ingsun kelawan pira-pira mukjizat kang saking ingsun, iku utawi wong kang mangkono iku nduweni neraka jahanam. Sedangkan kalau tadi kan orang yang ikut rasul akan tidak takut dan tidak susah, sedangkan orang yang yang menolak kitabku dan nasihatku yang ada di dalam kitab itu serta mendustakan para utusanku dengan padahal sudah datang dengan berbagai mukjizat dariku, maka orang seperti itu akan menjadi penghuni jahanam. Utawi wong iku ing dalam neraka iku langgeng krana sejane oleh kufur wektu ana ing dalam donya iya saklawase urip. Nah, orang yang demikian itu akan kekal di neraka karena tujuannya ya, karena kemauannya kufur ketika ada di dunia itu juga selama hidupnya. Makna al-isyari, makna isyarat. Setuhune wong iku kabeh kang padha nutupi wiji mahabbah kelawan syahwat an-nafsaniyah lan padha anganiaya ing awake kelawan ngorohaken pira-pira ayat sabab saking bodhone insaniyah hingga dadi rusak sedian ingkang asale krana menungso krana piranti ibadah. Sesungguhnya orang itu semua yang telah menutupi benih mahabbah dengan syahwat nafsu dan sudah menganiaya, bertindak menganiaya dirinya sendiri dengan mendustakan berbagai ayat karena kebodohan kemanusiaannya sehingga rusak bekal asalnya, karena asal manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iku moko tetep kaduwe wong iku neraka jahanam lan narul qit'ah ba'dal wuslah. Maka orang seperti itu akan tetap
di neraka jahanam dan neraka keterputusan dari Allah setelah bertemu. Ya, tadinya ketika di alam arwah kan sudah qalu bala itu ya. Kami mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kami. Iku langgeng krana dheweke padha langgeng lan padha demen ana ing bumi ora niat ngalih-ngalih marang akhirat. Ya. Yang di neraka jahanam itu abadi karena orang itu mencintai kehidupan di bumi dan tidak berniat untuk pindah ke akhirat. Lan padha miturut ing hawane ora pisan-pisan miturut ing pengirane dan juga mereka mengikuti hawa nafsunya sama sekali tidak mengikuti tuannya, yani Allah. Mongko ora bisa cukul wiji mahabbah den siram kelawan banyu syariat, mongko dadi ingkar kelawan syariat, mongko langgeng fidargil jahim sabab nuruti syahwatul bahim. Maka biji cinta di dalam hatinya itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa walaupun disiram dengan air syariat. Maka lalu justru orang itu akan mengingkari syariat dan karenanya akan abadi di dasar dari neraka jahim karena mengikuti syahwat hewani, syahwat ternak ya bahim itu. Mongko tatkalane wis rampung oleh anuturi ing menungso kabeh kelawan umum sertane nyebutaken kawitane kedadiane menungso kabeh supaya bisa dadi ma'rifatullah lan dadi mukminin muttaqin. Mongko sawuse mengkono mongko saiki angundang-undang wong Bani Israil lan angajak ing Bani Israil kelawan khusus lafadhe awit iki ayat tumeka juz sayaqulu sufaha. Jadi setelah menyebutkan tadi menceritakan asal usul kejadian manusia, setelah selesai menyebutkan itu dan menasihati manusia secara umum serta menyebutkan asal usul kejadian manusia semuanya agar bisa ma'rifat kepada Allah dan bisa menjadi mukminin dan muttaqin. Maka setelah itu lalu Allah berfirman mengenai Bani Israil dan mengajak Bani Israil secara khusus dengan lafaz Bani Israil mulai dari ayat yang berikut ini sampai dengan awal sayaqul sufa, awal juz 2 sayaqul sufa. Iku kabeh bahase Bani Israil, tetapi ojo sira nyono kita umat Muhammad ora kelebu iki ayat. Tetapi walaupun itu semua membahas Bani Israil, janganlah kita mengira bahwa umat Muhammad tidak termasuk di dalamnya. Balik kelebu kelawan dedalan kinayah persemon. Jadi meskipun menceritakan Bani Israil, tetapi juga merupakan, kalau sekarang ya mungkin disebut dengan kritik ya, untuk orang-orang Islam dengan cara dengan cara tidak langsung ya, persemon. Persemon itu apa? Ya secara tidak langsung. Secara sindiran mungkin begitu. Mukhotob marang Bani Israil sejane mituturi kita mukminin kabeh. Yang diajak bicara Bani Israil, tapi sesungguhnya yang dinasihati adalah kita semua. Jadi jangan dipahami bahwa kalau yang disebut itu Bani Israil lalu kita tidak termasuk di dalamnya. Ya, ini sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan. Ada satu pertanyaan mengenai pohon khuldi, mengenai syajaratul khuldi dari saudara Sudarmo Gresik.
Ada hukama yang mengatakan yang dimakan Bapak Adam dan Ibu Hawa buah khuldi, buah untuk menyimpulkan sesuatu yang menyenangkan. Pohon sebagai simbol kehidupan dan khuldi adalah dunia, dan memakannya membuat naluri delusi lari dari kefanaan. Apakah hal ini menggambarkan secara psikologis kaum ibu kecenderungan mengajak atau mendorong mempengaruhi kaum bapak cinta dunia daripada bertauhid? Ya, memang di dalam cerita tadi disebutkan yang membujuk Adam makan pohon itu adalah Hawa, ya, begitu. Tapi kalau kita perhatikan ayatnya itu ya dua-duanya yang disebut, ya, tidak disebut fazallahuma syaitanu anna fa akhrajahuma. Jadi disebutkan bahwa keduanya gitu, disebutkan keduanya Adam maupun Hawa itu digelincirkan, ya, tergelincir karena bujukan setan lalu makan itu. Memang tidak disebut secara terperinci di dalam Al-Qur'an bahwa yang memulai makan itu adalah Hawa. Tetapi demikianlah yang tersebut di dalam cerita mengenai katakanlah dosa pertama Nabi Adam dan istrinya. Jadi karena itu lalu tidak bisa dikatakan bahwa istri itu yang mengajak atau mempengaruhi suami untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak mesti demikian. Kan orang yang melakukan kesalahan atau itu kan bisa juga orang yang tidak punya pasangan, tidak punya istri, atau perempuan yang tidak punya suami. Bisa saja kesalahan itu bisa umum sifatnya, walaupun mungkin benar bahwa kecintaan pada hal-hal yang indah itu lebih besar pada istri, pada perempuan daripada laki-laki. Tetapi tidak berarti bahwa sifat ibu-ibu atau sifat istri itulah yang membuat suami tergelincir. Tidak mesti begitu, ya. Pandangan yang seperti itu ada dan mungkin untuk sebagian orang benar, tapi tidak berarti bahwa itu merupakan hukum yang bersifat umum. Ya, memang di dalam tradisi lama, ya, itu perempuan digambarkan sebagai godaan, sebagai yang mesti dididik, sebagai mesti diluruskan dan seterusnya. Ya, itu memang betul, tapi apakah betul hakikatnya begitu? Tidak mesti. Jawabannya adalah tidak mesti, karena Allah menjadikan laki-laki dan perempuan itu berpasangan dan saling melengkapi, dan masing-masing bisa berdiri sendiri. Dalam kenyataannya banyak perempuan yang lebih teguh daripada laki-laki, ya, walaupun juga ada perempuan yang bersifat mudah tergiur lalu mendorong suami atau pasangannya untuk berbuat kesalahan. Tetapi dengan pendidikan, dengan pengetahuan yang cukup, baik laki-laki maupun perempuan bisa menanggulangi dorongan-dorongan untuk berbuat hal-hal yang tidak semestinya. Saya kira begitu jawaban saya, dan untuk kali ini sampai di sini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.